Perlu saya ingatkan wasiatnya Kiai As'ad, diantaranya haddad. Kenapa kok sampai Kiai As'ad itu berwasiat santrinya diwajibkan mengamalkan atau membaca rawatibul haddad? Ini ada sejarah yang positif. Dulu pada zaman penjajahan Belanda dan Jepang, ini banyak para kiai jadi korban pembunuhan oleh Belanda. Di antaranya Kiai Abdul Jalil Sidogiri. Itu ayahnya Kiai Nawawi pengasuh yang sekarang. Itu dibunuh, meninggalnya karena ditembak oleh Belanda. Kemudian di Madura, pesantren Guluk-Guluk Sumenep, Kiai Sajjad itu juga korban dari pembunuhan Belanda. Tapi alhamdulillah Kiai Samsul dan Kiai As'ad selamat. Pada saat itu sudah masuk ke pesantren Sukorjo, tank sudah masuk, Belanda sudah masuk. Niatnya itu mau membunuh Kiai Samsul dan Kiai As'ad. Ini yang sering cerita ke saya umi saya, saksi mata. Umi saya dan semua bagian perempuan disuruh sembunyi, disuruh ngungsi. Kalau Kiai As'ad di penjara pada saat itu karena membabat Sukorjo itu, di penjara. Kemudian Kiai Samsul sendirian yang menghadapi Belanda, yang lain tidak boleh baca rawatibul haddad. Kiai Samsul itu dibacakan ke kacang hijau, artak katanya orang Madura, sambil megang kacang hijau dibacakan haddad. Setelah dibacakan haddad ditabur seluruh pesantren. Jadi kalau Kiai Samsul, kacang hijau bisa jadi senjata. Kalau santrinya kacang hijau dimakan. Kalau di Pamekasan ada es kacang hijau. Di sini ada es kacang hijau. Jadi bubur kacang hijau kalau santrinya. Tapi kalau Kiai Samsul jadi senjata. Akhirnya Belanda itu yang mau membunuh tidak jadi, karena ya tidak bisa meledak tanknya itu. Semuanya swan ke Kiai Samsul. Ditanya oleh Kiai Samsul, untuk apa Tuan datang ke saya? Saya swan Kiai. Berbincang-bincang, apa isinya pembicaraan Belanda dengan Kiai Samsul. Dia cerita, saya kalau di Sidogiri berhasil Kiai, di Madura berhasil, tapi di sini kenapa tank saya ini kok tidak bisa? Jadi pesantren di sini suci, dianggap Sukorjo itu pesantren suci. Apalagi Kiai As'ad waktu penjajahan Jepang, dijajah oleh Jepang. Jepang itu masuk ke daerah Jember. Kiai As'ad baca rawatibul haddad. Jepang yang masuk ke Jember itu tidak kerasan dengan dibacakan rawatibul haddad. Makanya santrinya
diwasiatkan disuruh membaca rawatibul hadat. Intinya untuk menyelamatkan diri, untuk pagar katanya Ki Hasan, untuk pagar, untuk menyelamatkan diri. Di antaranya lagi apa? Kalau punya santri makin banyak santrinya. Kalau punya usaha makin sukses usaha, barokahnya rawatibul. Bukti apa? Sukorjo. Bukan saya ngicap, tapi bukti. Tiap pergantian pengasuh pesantren Sukorjo santrinya makin banyak. Bener? Iya. Pendidikannya makin maju. Dulu Kiai Samsul baru mendirikan Sukorjo 10 tahun, santrinya 10 orang. 10 orang. Setelah Kiai As'ad ribuan. Setelah Kiai Fawaid puluhan sekarang ditambah ada Kiai Zaim belasan ribu ini. Jadi ini bukti dari pertama cuma 10 orang, ribuan orang, 10.000 lebih, kemudian sekarang berapa? 16.000. Jadi ini bukti. Usahanya Sukorjo ya makin sukses. Bahkan tetangga-tetangga kebagian sukses. Yang datang ke Sukorjo itu bisa punya usaha. Insya Allah di sini ada yang sukses usahanya. Siapa ya? Siapa? Apa tuan rumah yang rumahnya ditempatin saya? Benar. Usahanya sukses. Ya bukti juga punya rumah ditempatin saya. Kalau tidak sukses kan tidak kira banyak rumahnya. Nah, mudah-mudahan yang lain ini sama. Barokahnya hadat. Apalagi untuk apa hadat? Selain menyelamatkan diri, sukses usaha, sukses santrinya. Lima apa ya? Ya. Ke-NU-an. Ini ngabdi di NU. Ekonomi yang kelima, mengangkat ekonomi masyarakat. Jadi kalau punya usaha, angkat masyarakat kecil, apalagi alumni, teman-temannya alumni yang belum punya usaha itu angkat, kasih apa? Kasih modal atau kasih kerja, itu namanya ngangkat ekonomi masyarakat. Yang terpenting NU ini apa katanya Ki Hasan? Santri saya kalau keluar dari NU tidak ngabdi kepada pendidikan NU, maka jangan bersama saya nanti di akhirat. Karena nanti di akhirat seperti ada pengawalnya. Bagi santrinya yang tetap NU oleh Kiai As'ad akan dikawal bersama beliau. Kemana tujuannya? Ke surga. Amin Allahumma amin. Jangan kena pengaruh ajaran-ajaran yang bukan NU. Jangan kena pengaruh. Jadi harus ingat ke-NU-annya Kiai As'ad. Ikhlas, jujur. Nah, itu lagi. Jadi ini yang terpenting juga. Ikhlas dan jujur. Jangan jadi santri yang tidak jujur. Kiai As'ad itu mondok di Sayhona Holil, pondok pesantren Sayhona Holil Bangkalan, ngabdi
kepada Syekhona. Jadi buah ngabdinya itu, katanya Ki As'ad, ini Sukorjo, hasil pengabdian saya kepada guru. Bahkan Ki As'ad di sana tidak segan-segan untuk membandikan kudanya, untuk membuang kotoran kuda. Memang saat itu Ki As'ad itu pamit ke Ki Samsul, saya mau mondok ke Syekhona Holil Bangkalan, mau ikut kakak saya Ki Zaini Mun'im, pendiri pesantren Nurul Jadid. Itu dengan Ki As'ad dua pupu Minduan. Kiai Mun'im itu sepupu dengan Nyai Nursari. Nyai Nursari itu istrinya Kiai Ruham, sepupu. Itu mondok ke Syekhona, pamit ke Kiai Samsul. Apa katanya Kiai Samsul? Kamu mondok ke pesantren Syekhona Holil ngabdi, bahasanya. Tidak ada kata-kata ngaji, disuruh ngabdi. Tapi nyampe di sana, sudah nyampe, sejarah perjalanan singkat, langsung disambut oleh Syekhona Holil. Ditunjuk, disambut, apa katanya? Zaini, kalau mau ngaji dekat musola. Jadi asramanya di sana, di dekat musola. Kalau As'ad, dekat ini rumah saya, di Tepas. Kalau bahasanya Sukorjo itu di Tepas, depannya Telem. Kalau As'ad, di sini dekat rumah saya. Kalau saya mau nyuruh-nyuruh, supaya gampang. Jadi sudah diketahui kalau Ki As'ad pesannya dari abahnya disuruh ngabdi. Tapi kalau Ki Zaini pesannya abahnya disuruh ngaji, beda kedua kiai itu. Satu saat dikumpulkan semua santri. Siapa yang bisa nyari kayu bakar? Saya hari Jumat depan ini, hari Jumat ini akan ada tamu. Siapa yang bisa nyari kayu bakar? Tidak ada yang bisa jawab kecuali Ki As'ad. Saya kiai yang siap cari kayu bakar. Ternyata kenapa kok Ki As'ad siap? Bekalnya dari Kiai Samsul 3 apa, kalau wadahnya tape itu namanya apa? Besek. Kalau Kiai Zaini koper, tas, dibuka isinya kitab. Bekalnya dari abahnya, dari Kiai Mun'im. Kalau Ki As'ad besek 3. Yang satu isinya itu kalau ngupas kelapa. Kalau katanya orang Sukorjo itu pireng. Kalau katanya orang Madura, rumahnya abahnya ini bedok. Tahu bahasa kalian? Pokoknya alat untuk ngupas kelapa. Nah, itu Ki As'ad dibekal itu. Satu besek lagi, besek yang satunya isi bijinya asam. Aneh kan? Orang mau mondok dibekali itu. Apa kalian sama itu? Yang satu besek lagi isinya cangkaro, bahasa Maduranya. Nasi yang sudah bau dijemur, dicuci, dijemur, setelah kering itu bekalnya Ki As'ad. Ada yang mengatakan apa sekarang? Nasi aking. Ya. Jadi 3 itu. Ki As'ad sudah sanggup sebelum melihat apa isi besek itu. Nah, jadi nyambung antara Ki As'ad dan
gurunya. Dibuka, ada alat untuk motong kayu. Katanya Ki Zaini, "Lek, ini bahasa Madura ya. Saya ikut, Lek. Ikut sambian. Saya tidak punya alat untuk motong kayu. Cuma kitab. Gimana untuk motong kayu, Lek? Saya ikut." Nah, jadi Ki Zaini ikut ngabdi. Sudah nyampe kayunya itu disampaikan. Saat Jumat ini akan ada tamu, seperti siapapun harus diantarkan ke saya. Nyampe sudah hari Jumat, tidak ada tamu sama sekali. Ada cuma satu. Orangnya berpakaian compang-camping. Tahu compang-camping? Beda kebi katanya orang Madura. Red belerit. Kotor. Sudah compang-camping kotor. Ya kayak orang gila itu. Banyak boroknya. Kayak orang kena cacar. Banyak apa itu? Borok. Yang ada apa kalau pote-pote itu? Nana katanya orang Madura itu. Minyak nana. Boceng, bau. Tapi karena pesannya guru, seperti siapapun, antarkan ke saya. Diantarkan kepada Syekhona Holil. Sudah nyampe di sana berpelukan. Ki As'ad saja tidak kuat ke baunya. Syekhona Holil berpelukan. Berbincang-bincang sampai lama dengan Syekhona Holil. Setelah selesai, disampaikan kepada Ki As'ad, "Anterin ini lagi tamu ini sampai ke jalan raya." Kan di sana memang pinggir jalan pesantren Syekhona Holil yang sekarang itu. Asli itu tempat mondoknya Ki As'ad. Diantarkan ke jalan pulang Ki As'ad. Ditanya sama gurunya, sama Syekhona Holil, "As'ad, kamu tadi jabatan tangan dengan tamu itu?" "Enggak, Kiai." "Kenapa?" "Bau. Saya tidak kuat ke baunya." "Tidak cium tangan?" "Enggak, Kiai." Jabatan tangan enggak, apalagi cium tangan. Itu Nabi Khidir. Loh, kalau begini saya pengen ketemu lagi, Kiai. Jadi nanti ini datang lagi itu Jumat yang akan datang. Berwajah apapun antarkan ke saya. Kemudian Jumat lagi tidak ada tamu sama sekali kecuali Belanda. Pada saat itu Belanda sedang gencar-gencarnya mau membunuh para kiai. "As'ad," katanya yang tamu tadi, "katanya Holil sakit ya? Holil sakit ya?" Sudah mengatakan sakit, mengatakan Holil tidak hormat sama sekali, katanya Ki As'ad. Berwajah Belanda. Ya setelah diantarkan ke Syekhona Holil sama dengan yang tadi. Berpelukan, berbicara berjam-jam. Setelah pulang ditanya lagi, "As'ad, ini anterin ke jalan raya." Terus setelah dianterin datang lagi Ki As'ad, ditanya, "As'ad, kamu cium tangan, jabatan tangan ke tamu itu?" "Enggak, Kiai." "Kenapa?" "Ya karena itu Belanda. Saya khawatir Kiai dibunuh. Seandainya bukan pesan dari Kiai berwajah apa saja, tidak saya anterin, Kiai." Itu Nabi Khidir. Jadi pertama berwajah orang pengemis, kayak orang gila. Yang kedua berwajah Belanda. Ya kalau begini saya pengen ketemu Kiai sampai 3 kali. Ya nanti Jumat ini itu datang lagi. Nanti jemput di stasiun. Kamu keluar jemput beliau. Nanti di stasiun. Stasiunnya dari pondok agak jauh. Kalau tidak keliru dulu itu sekitar 3 kilo. Perjalanan 3 kilo. Sudah nunggu di sana Ki As'ad. Lah itu turun dari kereta api,
orang yang tampan, pakai belangkon, pegang tongkat. Langsung Kiai As'ad ditunjuk, kamu As'ad yang disuruh jemput saya sama gurunya Syekhona Holil. Iya. Langsung cium tangan dengan Kiai As'ad, bergandengan tangan. Setelah cium tangan, perjalanan 3 kilo ke pesantren, itulah Kiai As'ad diajari ilmu-ilmu rohani. Jadi Kiai As'ad tidak ngaji kepada Syekhona Holil, tapi ngaji kepada gurunya Syekhona Holil, yaitu Nabi Khidir yang berwajah tampan. Ditanya lagi, anterin ini nyampe sana stasiun kereta api. Datang sudah Kiai As'ad, kamu cium tangan dengan itu. Iya Kiai. Kenapa? Karena tampan, harum. Apa katanya beliau? Ya disampaikan, saya diajari ilmu ini. Akhirnya tongkat itu yang dibawa oleh Nabi Khidir dikasihkan kepada Syekhona Holil. Beberapa tahun kemudian Syekhona Holil merintahkan Kiai As'ad untuk mengantarkan tongkat itu kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Inilah ceritanya NU. Gimana NU sekarang makin besar. Sekarang ulang tahun ya. Nah, jadi NU besarnya bukan hanya di Madura dan di Jombang, tapi seluruh dunia. Saya pernah haji bersama abahnya Ning Susi ini. Di sana disambut oleh NU dan muslimat NU. Diadakan pertemuan kayak ini. Kalau ini kan Ikmas dan Iksas. Kalau di Jeddah NU dan muslimat NU. Karena abahnya ini Rois Syuriah Jawa Timur dan jajaran Syuriah PBNU. Jadi yang nyambut di sana NU dan muslimat. Jadi besarnya NU. Kemudian yang ngantarkan tasbih juga. Kalau kalian ingin tahu sejarahnya itu, biasanya yang sering ditayangkan di TV Asyarif. TV Asyarif pesantren. Jadi kalau pengen tahu, minta filenya ke anak-anak Asyarif. Itulah sejarahnya di sana. Sejarahnya Kiai As'ad yang mengantarkan tasbih dan tongkat. Nah, jadi ini kenapa Kiai As'ad itu kok sangat kental kepada NU. Dulu kalau pidato, saya ini NU. Pakai bahasa Madura, engkau ria NU. Mulai dari bulu na kolek NU. Kolek NU. Teking NU. Dere NU, tolang NU, som-som NU. Ini katanya almarhum. Ya itu sejarahnya. Kenapa Kiai As'ad itu mantap kepada NU? Karena beliau media dari Syekhona Holil kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Dan tahu tongkat itu tongkatnya siapa. Bukan tongkat-tongkat kayak sekarang ngambil di mana-mana. Tongkat asli dari gurunya Syekhona Holil, yaitu Nabi. Katanya Kiai As'ad, tongkatnya Nabi Musa yang jadi ular. Apa katanya Kiai Hasyim Asy'ari? Alhamdulillah saya jadi mau mendirikan NU. Siapa yang menghina ke NU, siapa yang menghancurkan NU akan hina sendiri, akan hancur sendiri. Kata bahasa Maduranya Pak, nulai. Hati-hati jangan sampai menghina atau apalagi menghancurkan NU. Ya karena itu
sejarahnya itu nyambung, bukan organisasi sembarangan. Mudah-mudahan kalian dapat barokahnya. Amin, Allahumma amin. Pada saat itu juga Belanda banyak membakar rumah-rumah kiai. Di antaranya rumahnya Kiai Zaini Monim. Sudah tidak punya rumah, habis. Karena Sukorjo dikatakan tempat suci, ngungsi ke sana, ke Sukorjo. Kiai Zaini ngungsi. Ada Kiai Junaidi lagi, pendiri Pondok Pesantren Genteng Banyuwangi, ngungsi ke sana. Kiai Muthar, mbahnya Ning Susi, abahnya Kisitki, ngungsi juga ke Sukorjo. Sendirian di sana adiknya Ki Samsul yang namanya Ki Zainuddin, tidak ngungsi, sama dengan Ki Samsul, siap mati untuk melawan Belanda, tapi selamat juga. Akhirnya oleh Ki Samsul, Ki Zaini dikasih itu tempat Karanganyar, namanya itu Desa Karanganyar Paiton. Kenapa dikatakan Nurul Jadid? Nah, karena di sana nama desanya Karanganyar, cahaya baru. Anyar itu kan baru. Nah, jadi ini sejarahnya Nurul Jadid. Alhamdulillah sekarang maju juga Nurul Jadid. Ki Junaidi dikasih tempat oleh Ki Samsul di Banyuwangi Genteng. Nah, itu juga petunjuk dari Ki Samsul. Kecuali Kiai Muthar mbahnya ini suruh kembali ke tempatnya, yang sampai sekarang di sana pesantren Sumber Nangka, Desa Duko Timur, Kecamatan Larangan, Pamekasan. Silakan datang ke sana. Sejarahnya adiknya Ki Samsul yang selamat juga dari Belanda. Ada 2 musola di sana, musola dari bambu, selamat tidak kena bakar oleh Belanda. Walaupun dibakar itu tidak kebakaran, tak ketonun kata orang Madura. Sampai sekarang sama saya dirawat, dimuseumkan. Saya pesan kepada anak-anak saya yang jaga di sana, adiknya Ning Susi ini, Ning dia, jaga ini ya, musola ini jangan sampai rusak, rawat yang benar, karena ini bersejarah. Waktu Sumber Nangka ini dibakar oleh Belanda, ini tidak terbakar. Di antaranya juga adiknya Ki Samsul yang namanya Kiai Zainuddin. Tuh, siap mati juga sama dengan Ki Samsul, siap mati melawan Belanda, tapi alhamdulillah selamat. Mudah-mudahan kalian dapat barokahnya. Nanti jalan-jalan ke Madura ya, ke Wali Madura Sayona Hulil juga datang ke pondoknya abahnya Ning Susi, mbahnya Ning Susi, adiknya Kiai Samsul. Kenapa saya jelaskan? Karena kemarin ada tamu, sering itu tamu, tiap tahun datang ke pesantren yang Sumber Nangka Larangan. Masih kelewatan sekitar 10 kilo lebih, 15 kiloan jauhnya, muter-muter nyari katanya, 2 jam tidak ketemu. Nah, jadi nelpon saya, sama saya dikasih rutenya. Kalau tahu Jalan Sumenep ada Talang Siring namanya sebelum itu. Jadi itu juga sama dengan Sukorjo, sama bersejarah selamat dari dibakar oleh Belanda. Ya, mudah-mudahan kita dapat juga barokahnya. Ini sudah hampir maghrib. Nah, kiranya sekian yang bisa sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf.
Hadanallah wa iyyakum ila thoriqim mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.